Di harga 2 jutaan, banyak HP kelihatan kenceng pas di iklan. Tapi pas dipakai malah drop FPS sampai overheat. Nah, biar nggak salah pilih, gue udah sortir HP gaming 2 jutaan terbaik. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP gaming 2 jutaan terbaik versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Siapa bilang 2 jutaan nggak bisa dapet HP gaming desain keren? Lewat Tecno Pova 7, lu bisa dapetin HP gaming berdesain interstellar spaceship ala luar angkasa. Layarnya punya luas 6,78 inci 120Hz Full HD+. Buat nonton film sampai main game layarnya jelas bakal manjain mata banget. Emang sih nggak tahan air sampai bermeter-meter, tapi HP ini ada rating IP64 yang tahan debu dan cipratan air, bos. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Helio G100 Ultimate yang masih lumayan gesit. Misalnya buat main game Free Fire Max, Delta Force, atau Mobile Legends. Bodinya emang lumayan tebal di 9,3 mm. Tapi asiknya Tecno ngasih baterai badak 7000 mAh, lengkap sama fast charging 45 watt. Gas, kalau lu tertarik sama Tecno Pova 7, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, banyak HP 2 jutaan yang punya spek menarik, tapi kalau yang desainnya gaming dan ada shoulder triggers, gua rasa Nubia Neo 3 5G masih jadi yang termurah, bos. Lewat slogan Born to Win, HP berlayar 120Hz ini ngebawa chipset Unisoc T8300. Gak cuma support 5G, performa buat gaming juga udah lumayan gacor. Misalnya buat main game kayak Free Fire Max. Nah, soal shoulder triggers yang Nubia kasih, lu bisa atur buat scope dan nembak biar lebih fast hand. Baterainya juga gede di 6000 mAh. Gak ketinggalan juga fitur fast charging 33 watt sampai bypass charging. Layarnya punya luas 6,8 inci 120Hz yang bikin puas. Cuma yang harus dipangkas panelnya masih sebatas IPS LCD doang, bos. Oke, kalau lu tertarik sama Nubia Neo 3 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Jadi, HP termurah dengan chipset Dimensity 7300 Ultimate 5G. Infinix Note 50X 5G cocok buat gamer kere-hore yang pengen HP murah tapi performanya ngacir, bos. Game kayak PUBG Mobile atau Delta Force bisa berjalan cukup mulus. Genshin Impact juga nggak masalah kalau di grafis slow. Baterainya punya kapasitas 5200 mAh yang gak gede-gede banget. Tapi untungnya Infinix tetap ngasih fast charging 45 watt sampai bypass charging. Soal memori, Infinix juga nggak pelit. Ada RAM 8GB dan internal memori 256GB yang lumayan gede di kelasnya. Di samping punya banyak kelebihan, lu juga harus maklumin kalau HP ini punya resolusi HD+ doang. Gas, sikat Infinix Note 50X 5G kalau lu suka sama HP-nya. Link belinya ada di deskripsi tuh. Yang kedua, punya desain sangar lengkap dengan lampu LED. Tecno Pova 7 5G ini bener-bener stand out dari segi tampilan, bos. Layarnya juga udah 144Hz super mulus buat scrolling dan juga gaming. Tapi jangan berharap panel layarnya yang sempurna, bos. Buat urusan gaming, Tecno udah nanemin chipset Dimensity 7300 Ultimate yang siap diajak barbar. Main PUBG Mobile sampai Genshin Impact masih bisa lugas tanpa banyak drama.
Baterainya emang nggak segede versi 4G yang 7000 mAh, tapi lewat baterai 6000 mAh dan chipset yang lebih irit, baterainya bisa tahan lebih dari 5 jam buat gaming. By the way, Tecno Pova 7 5G juga udah support wireless magnetic power bank. Buset dah, 2 jutaan udah menang banyak bos. Nah, kalau lu kegoda buat punya Tecno Pova 7 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Yang pertama nih, nggak takut cepet lowbat buat gaming kalau punya Moto G57 Power 5G. Baterainya super badak karena punya kapasitas 7000 mAh. Buat penggunaan normal bisa tahan seharian lebih. Buat gaming bisa tahan lebih dari 6 jam lamanya. Fast charging-nya emang cuma 33 watt, nggak sekencang kompetitornya. Tapi lumayan lah ya daripada nggak ada fast charging sama sekali bos. Buat yang kurang suka chipset MediaTek, Moto G57 Power 5G nawarin chipset Snapdragon 6S Gen 4 5G. Lewat aplikasi Antutu versi 11, skor Antutunya berhasil tembus 800 ribuan poin. Layarnya 6,72 inci, udah 120 Hz, tapi masih IPS LCD. Tapi asiknya Motorola masih pertahanin audio jack 3,5 mm bos. Gas sikat Moto G57 Power 5G kalau lu naksir sama HP-nya. Link belinya ada di deskripsi tuh. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay. Intinya nih bos, kalau nyari yang speknya gacor fitur premium, lu bisa pertimbangin Tecno Pova 7 5G. Terus kalau nyari yang ada tombol L1 dan R1, paling murah ada di Nubia Neo 3 5G. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and